Udara kering dan bau amis penjemuran ikan menyambut kedatanganku di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Pulau Madura memang terkenal akan hasil lautnya. Tanahnya yang kering dan tak terlalu subur membuat pertanian kurang bisa diandalkan di sini. Itulah sebabnya orang Madura lebih banyak memilih bekerja sebagai nelayan atau mengolah tambak seperti orang-orang di Desa Polagan ini. Misi Bu, lagi cari apa Bu? Cari lorju, Pak. Oh, lagi cari lorju. Oh, bentuknya kayak apa sih Bu lorju itu Bu? Ini seperti ini. Oh, kayak gini ya lorju itu. Saya kira kayak ikan teri Bu. Rupanya mereka adalah pencari lorju, salah satu hasil laut khas Madura. Lorju memang mudah ditemukan di pantai berpasir yang tidak berkarang. Bila laut sedang surut, banyak lorjuk yang terjebak pada bagian pantai. Agar tetap hidup, lorjuk menggali dan membuat lubang kecil sedalam 30 hingga 40 cm. Di dalam pasir itulah mereka terlindung dari terik matahari atau predator lain. Saat surut seperti ini jugalah para pencari lorjuk beraksi. Pasir yang tadinya terendam menjadi muncul di atas permukaan air. Dalam keadaan seperti inilah, lorjuk lebih mudah didapat. Karena bila berada di tempat yang berair, lorjuk dapat bergerak dengan cepat dan sulit ditangkap. Para pencari lorjuk seperti Ibu Indra memakai linggis untuk mencongkel tanah pasir. Bila sudah terangkat, jalur lubang lorjuk akan terlihat. Biasanya lorjuk ada dekat jalur itu. Bentuk cangkangnya yang panjang dan berwarna kehijauan memang mirip dengan ruas bambu. Mungkin itu sebabnya lorjuk juga dikenal dengan nama kerang bambu. Walau badannya kecil, binatang ini cukup lincah bergerak. Bila tak cepat ditangkap, lorjuk dapat menggali tanah dengan cepat dan menghilang. Hampir setiap pagi, lebih dari 100 pencari lorjuk di Desa Polagan memulai aktivitasnya. Pekerjaan ini lazim dilakukan oleh kaum ibu dan orang tua yang tak sanggup lagi melaut. Sedangkan kaum laki-laki biasanya mencari nafkah di laut sebagai nelayan. Dalam sehari, biasanya laut surut 2 kali, pagi dan malam hari. Setiap surut minimal berlangsung 2 jam. Bahkan pada saat purnama, waktu surut bisa lebih dari 5 jam. Itulah saat para pencari lorjuk seperti Ibu Indra dapat mengumpulkan lorjuk lebih banyak. Lorjuk yang didapat langsung disetor ke pengepul. Salah satu dari 3 pengepul besar yang ada di Desa Polagan adalah Ibu Hos. Setiap pengepul bisa menampung sekitar 40 pencari lorjuk. Menjelang siang, rumah Ibu Hos selalu ramai oleh pencari lorjuk. Jika laut mulai pasang, para pencari lorjuk memang menghentikan pencarian lorjuk dan pulang untuk menjual lorjuknya. Dalam sehari, Ibu Hos bisa menampung sebanyak 2 kuintal lorjuk. Untuk setiap takaran yang disebut kolak ini, lorjuk dihargai sebesar Rp2.000 hingga Rp5.000. Oh, di sini store-nya Bu? Iya. Di musim hujan, lorjuk memang lebih mudah didapat, sehingga harganya jadi lebih murah daripada di musim kemarau. Di musim kemarau, lorjuk memang lebih sulit didapat, karena waktu surut pantai lebih sebentar. Iya. Jika tiap hari ibu-ibu ini menghasilkan rata-rata 20 kolak, hasil yang didapat cukup lumayan, sekitar Rp40.000. Bu, saya di sini aja Bu ya. Saya pengen ini Bu, lihat proses lebih lanjutnya Bu. Iya, dari iya. lorjuk ini. Iya. Ini Bu. Iya dulu nih. Oh, ya Bu. Habis ini dikupas ini. Direbus, Direbus terus dikupas satu-satu gitu. jemur. Kalau dijemur, dikupas. Oh, masih habis direbus, dijemur dulu, Iya. baru dikupas satu-satu. Dijemur lagi. Oh, dijemur lagi. Iya. Jemurnya jadi 2 kali. 2 kali. Oh, gitu. Kan katanya mau di sini. Lorjuk-lorjuk ini akan diolah oleh para pengepul ini. Lorjuk ini harus segera diproses pada hari yang sama. Jika tidak,
lorjuk akan membusuk dan mengeluarkan bau tak sedap. Dengan air tawar, lorjuk dibilas dan dibersihkan agar kadar garamnya berkurang. Karena jika terlalu asin, tentu lorjuk kurang sedap dimakan. Setelah terkena air tawar, lorjuk-lorjuk ini akan lemah dan mati. Bu, ini lorjunya bu. Setelah bersih, lorjuk langsung direbus tanpa air. Karena tubuh lorjuk-lorjuk ini akan mengeluarkan cairan kaldu yang khas. Air kaldu inilah yang akan merebus lorjuk. Pemasakan lorjuk ini hanya memerlukan waktu sekitar 15 menit. Lorjuk yang sudah matang kemudian dijemur. Dengan berkurangnya kadar air setelah dijemur, daging lorjuk akan awet dan sari rasa lorjuk lebih bisa didapat. Penjemuran dengan sinar matahari akan membuat lorjuk kering merata luar dan dalam. Berbeda jika pengeringan lorjuk dilakukan dengan oven seperti yang pernah dilakukan Ibu Hos. Selain modalnya besar, hasil pengeringan dengan oven pun tidak bisa rata. Lorjuk hanya kering di bagian luarnya saja, sedangkan bagian dalamnya tetap basah. Setelah kering, sebagian besar cangkang lorjuk akan mengelupas dengan sendirinya. Ibu-ibu pekerja ini tinggal mengupas dengan tangan. Para pengupas kulit lorjuk adalah para pencari kerang yang tadi menyetorkan lorjuk pada Ibu Hos. Seperti sebuah kesepakatan. Para pengumpul lorjuk ini jugalah yang harus mengupas lorjuk kering. Bayarannya tergantung pengepul. Tidak ada patokan bayaran tertentu. Daging lorjuk yang terdapat di pesisir selatan Pamekasan ini memang lebih kecil daripada lorjuk dari daerah Bangkalan. Tapi meskipun lebih kecil, lorjuk dari Pamekasan lebih gurih rasanya. Selain dagingnya, kulit atau cangkang lorjuk juga masih dapat dimanfaatkan. Biasanya, cangkang lorjuk akan digiling menjadi tepung yang biasa digunakan sebagai campuran pakan ternak seperti ayam dan sapi. Tepung ini dipercaya bagus untuk pertumbuhan susu atau ayam petelur. Daging lorjuk yang telah dikupas kemudian dijemur lagi sekitar 2 hari sampai benar-benar kering. Selain agar awet secara alami, daging lorjuk yang telah kering juga menjadi lebih garing ketika digoreng. Rak-rak untuk menjemur lorjuk memang sengaja dibuat tinggi agar tidak dapat dijangkau ayam peliharaan atau kucing liar. Sekarang lorjuk tinggal digoreng hingga kering. Proses penggorengan lorjuk ternyata memiliki teknik khusus yang bisa membuat lorjuk menjadi garing tetapi tidak gosong. Cukup sekitar setengah menit, lorjuk harus segera diangkat. Jika sudah digoreng, lorjuk goreng ini dapat tahan hingga berbulan-bulan. Produk lorjuk goreng ini ternyata juga cukup digemari. Tak heran, harganya cukup mahal, sekitar Rp200.000 per kilogramnya. Bahkan, bila musim paceklik, harganya bisa melonjak hingga 2 kali lipatnya. Bu, lagi masak apa bu? Sa air lorjuk. Dibikin apa bu? Air lorjuk? Bikin petis. Emang bisa bu? Bisa. Air lorjuk dibikin petis? Bisa. Air Berapa sisa lama, rebusan Bu? lorjuk Jadi petis? ternyata masih dapat diolah kembali menjadi petis. Tentu saja petis lorjuk. Cara membuatnya mudah. Masak kembali kaldu lorjuk hingga mengental atau sekitar 4 jam, tergantung banyaknya kaldu lorjuk yang didapat. Selama dimasak,
kaldu lorju harus terus diaduk agar tak ada yang menggumpal di dasar panci. Karena kaldu lorju yang menggumpal bisa membuat petis menjadi gosong. Bu, udah kental itu udah jadi petis tuh, Bu. Kurang sih. Oh, masih kurang. Hmm. Itu dikasih bumbu apa aja, Bu? Campur gula sama bitsin. Oh, gula sama vicin, bumbunya cuma. Air sari Ya. lorju yang telah Mari, Bu. mengental Saya aduk, akan Bu. berubah warna Ya. menjadi merah kecoklatan. Karena kaldu lorju sudah asin dan gurih, air sari lorju tinggal ditambah dengan bumbu sederhana, penyedap rasa dan gula. Udah kental ini, Bu? Lah setengah je lah masak lah. Bengalah betul. Oh, ya, Bu. Lepas terus kita lena. Inilah petis lorju yang sudah matang. Kaldu lorju telah mengental seperti pasta. Baunya harum dan menggiurkan. Petis-petis ini kemudian dikemas dalam wadah-wadah kecil. Wadah-wadah ini memang tak boleh langsung ditutup dalam keadaan panas. Karena uap panas yang tertutup akan menyebabkan petis tidak tahan lama dan cepat basi. Dalam sekali pemasakan, ibu host bisa menghasilkan sekitar 5 hingga 8 wadah lorju. Satu wadah plastik lorju seperti ini dijual seharga Rp10.000. Selain petis dan lorju goreng, masih ada satu olahan istimewa lagi dari lorju, yaitu rengginan lorju. Salah satu sentra pembuatannya yang terkenal adalah Desa Perinduan, Kecamatan Pragan, Kabupaten Sumeneb. Tak jauh dari tempat pencarian lorju di Kecamatan Galis, Pamekasan. Rengginan lorju selalu diolah pada malam hari, agar rengginan dapat dikeringkan secara maksimal pagi harinya. Selain itu, saat tengah malam, tempat pembuatan rengginan telah ramai oleh pekerja, seperti di tempat pengolahan milik Haji Hamdi ini. Bahan baku rengginan adalah beras ketan yang dapat menghasilkan rengginan yang renyah. Agar beras ketan dapat cepat dan mudah melunak saat dikukus, beras ketan harus direndam terlebih dahulu. Beras ketan kemudian dikukus hingga beras ketan matang aron atau kurang lebih 20 menit. Sekali masak, satu panci besar ini dapat menampung sekitar 10 kg beras ketan. Dalam semalam, paling sedikit 4 kuintal beras ketan diolah di sini. Jika masuk musim bagus, pengusaha rengginang lorju bisa mengolah lebih dari 8 kuintal setiap harinya. Beras ketan yang sudah matang kemudian diberi rasa dengan cara mencampurkan air kukusan dengan bumbu yang telah disiapkan. Bumbu rengginang juga sederhana, hanya terdiri dari kaldu ikan, garam, bawang putih, dan penyedap rasa. Agar makin enak, biasanya ditambahkan juga ikan teri nasi dan lorju. Setelah bumbu diaduk merata, adonan ini pun siap dicetak. Bu, ini Bu bahannya, Bu. Oh iya, terima kasih. Itu nyetaknya diputer-puter itu aja, Bu. Iya, iya. Ini cetakannya nggak ada alasnya, Bu. Nggak ada. Bu, boleh saya coba nyetak, Bu? Ya, silakan. Ini. Satu persatu rengginang dicetak menggunakan alat bantu yang disebut keleng.
Setelah dibentuk, rengginang ditempatkan di atas serak jaring yang disebut bidik. Rengginang dibentuk bulat atau lonjong mengikuti cetakan ini. Keleng ini akan menjadi penopang sementara hingga rengginang kering dan cukup kokoh. Jika rengginang sudah asat dan sedikit mengeras, keleng dapat dilepas untuk dipakai kembali. Ibu-ibu pekerja ini telah menyiapkan 6 hingga 10 keleng. Walau bentuk rengginangku kurang bagus, mencetak rengginang ternyata tak terlalu sulit. Aku hanya butuh penyesuaian sedikit. Maklumlah, namanya saja belajar. Pemula sepertiku biasanya hanya mampu mengerjakan hingga 3 bidiek. Pembuatan rengginang ini memang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Di tempat ini saja ada sekitar 40 pekerja. Sedangkan Pak Hamdi memiliki 2 hingga 3 tempat pengolahan. Ibu-ibu pencetak rengginang ini disebut tukang mece, yang mendapatkan upah sebesar Rp3.500 per bidiek. Satu bidiek kira-kira berisi 160 rengginang. Dalam sehari, ibu-ibu ini mampu mengerjakan rata-rata 10 bidiek. Rengginang yang sudah jadi, kemudian ditiriskan terlebih dahulu. Rengginang memang tak bisa langsung dijemur dalam keadaan basah. Jika dijemur dalam keadaan basah, bentuknya tidak akan bagus. Pengusaha rengginang memang hanya mengolah rengginang di saat hari-hari cerah dan banyak sinar matahari. Jika hari hujan, rengginang yang dibuat tidak akan kering dengan sempurna. Hasilnya pun jadi kurang baik. Rengginang bisa cepat berjamur dan tidak mengembang saat digoreng. Pengusaha lorjuk biasanya memiliki perhitungan sendiri untuk memperkirakan cuaca keesokan harinya. Tanda-tanda cuaca biasanya dapat dibaca dari fenomena alam. Pengusaha rengginang juga menghitung penanggalan bulan. Tanggal menjelang bulan mati dan bulan purnama biasanya dihindari, karena cuaca cerah biasanya terjadi di antara masa-masa itu. Rengginang yang telah kering kemudian dikemas. Satu bungkus biasanya terdiri dari 20 rengginang. Tiap bungkusnya dijual dari tempat pembuatan ini seharga 8 hingga Rp18.000 tergantung kualitas rasa rengginang. Rengginang buatan perenduan ini memang terkenal enak. Usaha pembuatan rengginang ini telah berlangsung turun-temurun sejak zaman Belanda. Rengginang lorju ini adalah salah satu oleh-oleh khas dari Madura, khususnya Kabupaten Sumeneb. Lorju atau kerang bambu dari Madura memang unik dan enak. Walau bentuknya kecil, tapi rasanya enak dan dapat dijadikan berbagai produk olahan.